Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Halo teman-teman, balik lagi sama gue ya, Lindo. Jadi di video kali ini kita akan mengerjakan tugas lagi ya. Eh, Tugasnya itu dari mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Tugasnya adalah membuat contoh program ya untuk pertemuan 4 dengan menampilkan data yang diinput ke dalam table seperti di bawah. Jadi nanti kita ada input di NIM, terus nama, terus tinggi, terus pindahannya ini adalah ini ya, drop down. Pilihannya ada true false, terus ada simpan gitu ya. Kemudian di sini ada tabelnya. Nanti datanya ketika diklik simpan itu bakal masuk ke dalam Python. Oke. Jadi untuk membuat ini kita tetap menggunakan Gframe ya. Jadi kita akan buat dulu ya seperti biasa. Kalau misalkan teman-teman mau mengikutin, teman-teman harus buat Gframe di sini nih ya. Nah kebetulan gue udah buat untuk desainnya supaya lebih cepat aja ya untuk ini. Cuman gue akan jelasin satu-satu. Yang pertama ini ada pasti ada glabel ya. Glabel ini fungsinya untuk nampilin view ke user, entah itu judul ataupun sebuah teks gitu ya dalam ke tampilan layarnya nanti. Kemudian yang ini ada name input atau gtext field yang nanti diisi oleh user ya. Ini ada 3, ada untuk pengisian name, untuk pengisian nama, ada pengisian untuk tinggi. Nah, nanti jangan lupa juga untuk merubah variabelnya ya. Merubah variabelnya jadi name input, nama input, tinggi input, karena ini nanti kita akan pakai. Kemudian kita juga memerlukan yang namanya dropdown ya. Nah, kalau kemarin kan kita udah jelasin ada label, terus ada text field. Nah, untuk dropdown ini ada yang namanya combo box ya disebutnya ya. Combo box. Nah, ini disebutnya combo box ya. Jadi ini juga dirubah variabelnya. Nah, nanti ada 2 pilihan di combo box ini. Ada true sama false. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada true false ya. Jadi kalau misalkan mau rubah value-nya, jadi nggak rubah di custom code ya. Kemudian yang pasti ada button ya. Terus gue tambahin 1 button lagi untuk nge-clear tabelnya ya. Nah, ini opsional aja karena tugasnya itu cuma diminta sampai simpan aja. Oke. Setelah itu jangan lupa juga buttonnya dirubah variabelnya ada simpan value sama clear value. Oke. Terus kita juga jangan lupa untuk membuat event ya. Event untuk buttonnya action, terus action performance. Nah, ini udah gue buat sebelumnya. Jadi tinggal ini aja. Yang clear juga sama ya, kita mesti buat eventnya. Nah, ini udah. Nah, setelah udah, teman-teman tinggal ke source code. Nah, kebetulan di sini juga udah buat juga ya untuk source code-nya. Jadi pertama kita mesti import dulu ya. Ketika ini ya, ini bawaan yang atas ya. Jadi yang pertama gue butuh array list ya. Array list karena nanti input dari user itu akan kita masukin ke dalam list. List itu nanti akan dimasukin ke dalam table. Terus kita butuh table juga gitu ya, karena ada input ke table. Baik, itu aja yang perlu kita import. Kemudian kita juga perlu yang namanya, nah ini kita buat table model dulu ya. Jadi table modelnya ini nama variabelnya data model. Terus ini pakai ininya default ya. Terus ini pakai input table get model. Jadi akan mengcopy ya table modelnya itu dari table yang udah kita buat sebelumnya di input table. Jadi data model ini bentukannya sama seperti input table. Terus kemudian kita mesti buat array list ya di sini untuk menyimpan datanya ya. Disebutnya data input nama variabelnya. Terus kita juga mesti define ya ini variabel ini adalah new array list gitu. Jadi nanti input user kita akan masukkan ke dalam data input seperti itu. Kemudian di sini kita mesti set auto create columns ya from model. Jadi ketika kita buat get modelnya, ini dia bakal auto create ya kolomnya ya ketika kita masukin data. Oke, kemudian kita juga panggil ya array list yang tadi kita buat, kita masukin data yang kita dapat dari name input, terus ada input nama input, terus ada
tinggi input. Nah, ini semuanya get text ya. Jadi karena ini diisi oleh kita, jadi adalah get text, yaitu mengambil data yang kita inputkan uh, ke dalam kolom itunya ya. Kemudian di data input ini, pindahan input ini kan bentuknya adalah J. Ini ya, J combo box ya, pindahan input. Jadi ini ada sedikit berbeda karena combo box itu adalah text value. Makanya kita akan mengambil data yang diselect ya, yang dipilih gitu ya. Get selection item to string. Yang pastinya kita to string ya. Takutnya ini karena kan tadi inputnya true and false, takutnya itu dianggapnya boolean ya guys ya. Jadi kita akan ambil itu dalam bentuk string. Seperti itu. Kemudian, nah dari sini kita masukin ya, dari data model ini, data model add row. Nah, terus kita masukin data input atau array yang tadi kita udah masukkan di method yang sini ya. Jadi semua input tadi kan dimasukkan ke data input. Habis itu data input ini dimasukkan ke data model yang udah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, kemudian untuk clear ini sama sepertinya, cuman kita nge-looping aja. Di sini ada default table ya sama, kita harus get modelnya juga. Terus kita get row count ya. Jadi untuk mengambil berapa row yang ada di dalam table. Jika row itu lebih besar dari 0, maka dia akan nge-looping ya. For integer i, ya integer i ini adalah variable sama dengan input table get row count ya, itu dikurang 1. Jadi bakal terus-terusan dikurang 1. Nah, ini koma ini opsi function yang lain ya, min 1 atau i increment gitu ya. Kemudian metode untuk menghapus row-nya adalah data model.remove row. Data model ini yang sini. Oke, jadi seperti ini ya untuk function-nya. Jadi kita akan tes untuk ngerunning. Cara runningnya seperti biasa, teman-teman bisa shift F6 atau kita klik run di sini. Nah, ini udah muncul ya tampilannya. Misalkan kita isi datanya 1, 2, 3, kemudian namanya adalah Lindo gitu ya. Tingginya misalkan 175. Pindahannya kita buat false deh, karena kita bukan pindahan gitu. Kita simpan, kita buat data satu lagi. 1, 2, 4, namanya aset misalkan ya. Terus tingginya ini 165. Terus ini true. Nah, seperti ini. Jadi ini bakal masuk ke dalam table gitu ya. Terus gimana kalau misalkan kita mau clear datanya ya, karena kita misalkan ada yang salah nih, yang mau mesti dihapus. Nah, seperti ini. Clearnya udah jalan. Oke, terus teman-teman mau kita coba build ya, ke dalam bentuk jar, kita coba build. Kita akan coba build ya. Oke, build. Oke, di sini ada notifikasinya ya, bahwa ininya compile ya. Cek, oke. Di sini udah ada ya. Kita akan cek di documents. Terus NetBeans project, kemudian ada pertemuan 4 tes ya, kemudian klik this. Nah, kita udah bisa jalankan ya programnya seperti biasa. Ini menggunakan setelah kita build ke dalam jar ya. Kita tes 1, 2, 3 Lindo, 2, 3, 1, 2, 3, 4 misalkan true, false, false. Kita cek, kita simpan, kita clear ya. Oke, berhasil ya untuk testingnya. Berarti untuk tugas ini saya pikir ini udah selesai ya. Jadi kita udah memenuhi kriteria harusnya, karena kita udah membuat tabelnya sedemikian mirip ya dengan yang ditugaskan. Ada name, nama, tinggi, terus pindahan, terus ada tabelnya gitu ya. Oh, satu lagi ada yang kelewat di bagian desain itu, ada yang namanya ini ya, apa namanya? Nah, ini J-scroll pen ya. J-scroll pen ini digunakan untuk tabelnya ya. Kalau tabelnya udah banyak, jadi kita bisa scroll ke bawah gitu. Kita contohin deh ya. Misalkan nih kayak gini, kan kita ada 1, duduk gitu ya, 4, kita simpan banyak kan. Nah, ini bisa di scroll gitu. Nah, ini tujuannya ya. Jadi supaya bisa di scroll. Nah,
Scroll Pen ini ada di Scroll Pen. Nah, ini ya, di Scroll Pen. Teman-teman bisa pakai ini di Scroll Pen ya. Terus nanti table yang udah untuk tabelnya, teman-teman bisa pakai yang table. Tabelnya dimasukkan ke dalam Just Scroll ya. Jadi tabelnya di dalam Just Scroll. Nah, ini input table. Oke, jadi seperti itu untuk tugas pertemuan 4 ya. Untuk video tugas pertemuan 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.